ketika Anda menikah dengan Syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila orang biasa menikahi Syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan Syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Kemudian jika ada yang menikah, tidak. Kalau ada yang mengatakan itu menjadi zina, tidak dibenarkan. Zina, zina kabir. Kita menyifati seorang Syarifah melakukan zina, tidak. Syarifah insya Allah terjaga, tidak. Kalau mengatakan pernikahan itu menjadi zina, itu yang tidak. Pernikahannya adalah sah sebagai pernikahan, akan tapi dia melanggar masalah kafa'ah. Melanggar kafa'ah, tapi jangan dikatakan itu adalah zina, tidak bisa. Apakah betul nukil dari dia menukil seorang mufti? Wallah dari mana? Kalau memang betul, maka kita kembali kepada ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada. Bahkan yang mengatakan syartus sihah itu sendiri ada beberapa aturannya. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal misalnya. Nah, di dalam masalah ketika seorang ayah menikahkan anaknya tidak dalam keadaan satu kufu dengan cara memaksa ini, maka apabila perempuannya itu tidak mau, maka nikahnya ini tidak sah. Yang demikian itu hanya ketika terjadi perselisihan itu, tidak kemudian menjadi syartus sihah. Banyak orang yang salah kaprah kemudian menjadikan kafa'ah sebagai syartus sihah, syarat sahnya nikah. Jadi kafa'ah ini hanya sebagai syarat sah, syarat luzum, namanya syartul luzum, syarat terus atau tidaknya pernikahan. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimatuz Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Masihkah kita masih belum sadar, ayyuhal habaib? Masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Kita yang hidup ngeri, kita yang hidup merasa khawatir. Wakif Muhammad bin Abdullah fi barzakhin, wakif Fatimatuz Zahra. Saya ini juga Syarifah lah ya hitungannya, karena fam saya Al-Jufri begitu ya. Akhirnya perjalanan hidup saya membawa akhirnya saya menikah dengan bukan sayyid, yaitu ahwal begitu ya istilahnya yang saya sampaikan tadi. Ya memang pastinya memenuhi pertentangan ya, karena seperti diketahui pada umumnya di Indonesia ini Syarifah itu harusnya menikah dengan sayyid gitu ya, katanya sekufu, sekafah gitu atau sepadan, sederajat begitu ya. Zaman sekarang agak ada ya kawan. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Waliyahulillah, gimana itu mau dapat syafaat? Urusan kawin saja ada yang ribet. Dia maunya kan sama adiknya yang sekufu, sama kebarannya. Jadi konsep yang meributkan soal tidak boleh kawin, merasa lebih mulia daripada yang lain, lebih senior daripada yang lain, ini adalah konsep kabil. Nanti kalau kita baca silsilah Imam Syafi'i, salah satu keterangan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ibunya adalah seorang yang bahasa sekarang Syarifah, tapi ayahnya bukan. Sadar nggak ketika kita mengatakan haram seorang Syarifah kawin dengan yang bukan sayyid, bukan habib, berarti kita sudah menganggap Imam Syafi'i telah berzina orang tuanya.
Saya punya bukunya itu. Siapa yang kawin dengan yang bukan sayyid, bukan habib, maka dia sama dengan berzina. Wallahi, ini adalah fatwa sebahagiannya pesanan dari Londo, saudara-saudara. Saya itu kawin syarifah. Saya itu disuruh cerai saya. Oh, no sampai ya. Tidak usah masuk takbir. Gak boleh, Beb. Ya. Saya itu. Syarifah kawin ambil orang supir. Di Kalisat, ambil tukang parat. Di Probolinggo. Syarifah keraktan. Kawin ambil supir truk. Gak rame. Sedang kawin ambil kiai. Rame. Syarifah itu tak angkat. Nah. Ono di lumpur. Zaman kudu ceritamu. Kan ngoten nah. Tak lebokno ono di lemari. Lemari kocok, ono mutiara. Tak dadekno dadi mutiara. Ada teman saya itu mau ke luar negeri, mau pindah ya for good ke luar negeri, kemudian memberikan anjingnya ya. Pesan berkali-kali ya, ini anjing ras begitu ya. Dia tunjukkanlah sertifikatnya ya. Champion, keturunan champion begitu. Dia bangga sekali ya. Ya kalau kawin jangan dikawinkan sama anjing kampung ya. Kata dia bolak-balik pesan ke saya ketawa saja. Terus ditunjukkanlah sertifikatnya. Ini sertifikatnya nih namanya Onyx Alexander anjing saya, Golden Retriever ya. Bagus. Besar, bulunya bagus begitu kan. Saya jadi merasa gimana ya, anjing aja ada sertifikatnya ini, wah harus keturunannya jelas ini, Golden Retriever, keturunan champion, apa rasnya itu sampai turun-turunannya ada loh di situ ya, di sertifikatnya itu. Makanya saya merasa tidak heran ya, bukan saya menyamakan ya, tapi kan banyak orang yang membanggakan sertifikat seperti itu ya, kayak dari Robitoh itu ada catatannya ini, kita cucu Rasul itu sampai turunan keberapa ada. Tapi menurut saya saat ini membanggakan sertifikat atau membanggakan gelar seperti itu sudah tidak relevan lagi ya. Kawin itu sayyid syarifah itu harus yang nasabnya juga tidak sayyid, karena ada kafah dalam nasab. Kita jangan terjebak dengan masalah sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab dalam satu perkawinan. Jangan terjebak dengan sah dan tidaknya. Awas, kita harus tahu ini itu pakai adat enggak? Ada nggak orang wanita yang pernah melakukan? Hanya kafah itu adalah syarat luzum, artinya jika seorang wali tidak merestui akan anak perempuannya menikah dengan tidak sekufu, kalau tidak maka pernikahan sang wali bisa menghalangi itu semuanya. Kalau ternyata dinikahkan oleh yang lainnya, misalnya wali hakim dan sebagainya, ternyata tidak sekufu, wali bisa membatalkannya karena syarat luzum. Tapi kalau ternyata walinya dari sisi keabsahan, kalau wali menjadi mengizinkan, babnya beda. Makanya syaratul luzum, bukan syaratus sihhati, bukan syarat yang menjadikan kalau tidak dipenuhi menjadi tidak sah, tidak, syaratul luzum. Pernikahan pertama saya itu dengan Sayyid begitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri, jadi saya sudah melahirkan Syarifah loh ini. Nah, tapi pernikahan itu ternyata ya tadi itulah, karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya, karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan Sayyid. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu Sayyid, mumpung Sayyid, jadi saya hanya menikah. 2 tahun saja, saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya. Karena memang dipaksakan. Sehingga sampai 8 tahun ya, saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan Ahwal itu tahun 2011. Artinya saya 8 tahun menjanda begitu ya. Seorang Ahwal menikah dengan Syarifah, maka tidak bisa dikatakan zina. Menyifati zina itu berat, nggak bisa begitu. Menyifati zina itu nggak gampang. Dia melanggar jelas, dia salah, dia wanita tersebut salah. Tapi tidak bisa dikatakan itu zina. Seperti itu. Jadi jangan mengatakan zina, nggak boleh. Nggak gampang mengatakan zina. Bagaimana? Menyifati zina tidak. Padahal dia pernikahan dengan saksi dan seterusnya. Kalau melanggar masalah kafah, iya jelas. Karena jelas dalam madhab kita kafah itu diperhatikan. Di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan di dalam pernikahan adalah al-kafa'ah, yaitu kesetaraan. Dan termasuk daripada kafa'ah, yaitu an-nasab, setara di dalam nasab. Jika ada perempuan menikah dengan lelaki yang tidak setara di dalam nasab, maka menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, 3 madhab ini mengatakan tidak sah ketika ada Syarifah menikah dengan non-sayyid, maka ini akan terjadi cacat.
Dan aib ini akan dirasakan oleh seluruh Alawiyin yang mendengarkan, yang mengetahui tentang pemutusan nasab tersebut. Jadi agar tidak terjadi semua, agar kedua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai aib ini terjadi dalam Alawiyin, jangan sampai keturunan Nabi Muhammad ini terputus, maka Alawiyin salaf kita memilih pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau ada Sarifah menikah dengan non sayyid, menurut Imam Ahmad bin Hambal, pendapat pertama tidak sah sama sekali, walaupun Sarifahnya ridho, walaupun walinya ridho. Yang kedua, ketika ada Sarifah menikah dengan non sayyid, ini bisa sah dengan dua syarat. Sarifahnya ridho dan walinya Sarifah ini juga ridho. Wali yang jauh maupun yang dekat, mereka semua ridho. Artinya, kalau ada lelaki yang mau menikah dengan Sarifah, selain dia mendapatkan ridho Sarifah, dia laki-laki tersebut harus mendapatkan ridho seluruh habaib, seluruh keturunan Hababah Fatimahuz Zahra yang ada di dunia. Harus ridho. Ini adalah perkara yang mustahil. Tentu saya menemui banyak pertentangan di keluarga saya ya ketika memutuskan untuk menikah dengan Ahwal ini ya. Bahkan kalau bisa saya hitung dengan jari rasanya hanya 11 jari lah kalau di lingkungan saya. Saya asalnya kan dari Surabaya ya, Arab Surabaya. Di Surabaya itu rasanya sedikit sekali lah Sarifah yang menikah dengan Ahwal begitu ya. Maksud saya adalah di kalangan saya, di keluarga saya itu jarang sekali ya. Bahkan itu seperti aib begitu ya, menikah dengan Ahwal itu seperti aib begitu ya anggapannya. Tapi mengapa akhirnya saya menikah dengan Ahwal begitu ya? Mengapa saya memutuskan menikah dengan Ahwal? Nah ini yang akan saya curhatkan hari ini ya. Untuk pendapat Imam Malik apa, pendapat Imam Abu Hanifah apa, pendapat Imam Ahmad apa. Pertanyaannya sekarang, apakah Imam Malik bisa terjadi Pak? Walaupun tidak apa. Imam Ahmad kalau terjadi Pak. Imam Abu Hanifah kalau terjadi Pak. Menurut fikih itu asal perempuannya tadi itu ridho dan wali sederajat itu ridho, maka itu hukumnya sah. Oke, itu pendapat Ibn Hajar. Ibn Hajar kalau terjadi Pak. Imam Nawawi kan dengan jadi Pak. Ustaz baru muncul dari kampung soal fikih berani kami dengan Sarifah dengan bawa dalil. Mana ada kamu, guru-guru kamu gak pernah begitu, imam-imam kamu gak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah ilmu sah dan tidaknya, tapi bahwa ada video seorang Habib yang mengatakan bahwa tidak sah seorang Syarifah menikah dengan orang Indonesia karena tidak sekufu. Nah ini salah paham dalam memahami bab kafaah di dalam mazhab Syafi'i. Disangkanya kafaah ini adalah sebelum terjadinya pernikahan. Kafaah ini diatur di dalam mazhab Syafi'i hanya ketika sudah terjadinya pernikahan secara ijbar oleh wali mujbirnya, lalu kemudian anak perempuannya ini tidak bersedia karena tidak sekufu. Saya punya banyak teman-teman Sarifah, banyak loh ya, yang akhirnya tidak menikah begitu ya, sampai perawan tua dan tidak pernah menikah begitu ya, dikarenakan ya memang kan sulit ya, karena kan minoritas sayyid itu tidak banyak, sementara hukum yang berlaku begitu, sayyid bisa menikah dengan ahwal, dengan siapa saja, dengan bule, dengan siapa saja bisa, sementara kalau Sarifah hanya dengan sayyid, sehingga ya akhirnya ini stok sayyidnya berkurang begitu. Ada kesalahan orang dalam memahami kafaah dalam bab nikah. Kafaah dalam bab nikah, dalam mazhab Syafi'i itu ada hanya ketika terjadi perselisihan antara anak perempuan dengan ayahnya yang wali mujbir. Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i itu ada yang disebut wali mujbir. Wali mujbir itu adalah ayah atau kakek yang dapat memaksakan anak perempuannya menikah. Nah, di dalam masalah ketika seorang ayah menikahkan anaknya tidak dalam keadaan satu kufu dengan cara memaksa ini, maka apabila perempuannya itu tidak mau, maka nikahnya ini tidak sah.
Yang demikian itu hanya ketika terjadi perselisihan itu. Tidak kemudian menjadi syartus sihah. Banyak orang yang salah kaprah kemudian menjadikan kafa'ah sebagai syartus sihah, syarat sahnya nikah. Jadi kafa'ah ini hanya sebagai syarat sah, syarat luzum. Namanya syartul luzum, syarat terus atau tidaknya pernikahan. Jadi adanya pun hanya ketika seorang anak perempuan ini tidak menerima dengan calon suami atau suami yang telah dinikahkan oleh wali mujbirnya dalam keadaan tidak sekufu. Kufu di dalam mazhab Syafi'i itu ada dari agama, dari iffah, dari nasab, dari hirfah. Apabila perempuan ini misalnya seorang kaya raya, ayahnya kaya raya, kemudian dipaksakan secara ijbar, secara paksa oleh ayahnya, kemudian ayahnya ini ternyata menikahkannya bukan dengan orang kaya, maka anak ini boleh tidak mau, karena tidak sekufu. Tapi kalau anaknya ini menerima, maka itu tidak menjadi soal. Atau nasab, misalnya anak perempuan ini anak raja. Anak perempuan ini anak seorang raja, kemudian ayahnya dengan hak ijbarnya dia itu menikahkan putrinya ini tanpa sepengetahuan putrinya dengan rakyat jelata. Maka ini kemudian apabila anaknya tidak menerima, maka tidak sah pernikahannya karena dinikahkan secara ijbar dengan yang tidak satu kufu. Nah, begitu pula seperti video atau yang disebutkan oleh Kang Riko tadi bahwa ada video seorang Habib yang mengatakan bahwa tidak sah seorang syarifah menikah dengan orang Indonesia karena tidak sekufu. Nah, ini salah paham dalam memahami bab kafa'ah di dalam mazhab Syafi'i. Disangkanya kafa'ah ini adalah sebelum terjadinya pernikahan. Kafa'ah ini diatur di dalam mazhab Syafi'i hanya ketika sudah terjadinya pernikahan secara ijbar oleh wali mujbirnya, lalu kemudian anak perempuannya ini tidak bersedia karena tidak sekufu. Baik di dalam masalah agama, baik dalam masalah iffah, di dalam masalah nasab, dalam masalah hirfah, dan lain sebagainya. Kalau sekufu, walaupun anak perempuannya ini tidak mau tetap sah. Karena seorang ayah mempunyai hak ijbar dalam mazhab Syafi'i. Nah, tidak sah itu hanya ketika anaknya ini tidaklah menerima karena laki-laki itu tidak sekufu. Baik di dalam masalah nasabnya, baik dalam masalah iffah dan tidak iffahnya, misalnya tidak suka sholat, berasal dari keluarga yang tidak ibadah, atau pekerjaannya rendah, atau nasabnya rendah dan sebagainya. Tapi apabila tidak ada penolakan, apalagi ayahnya sejak awal sudah menerima, kemudian si putrinya ini juga seorang yang sayyidah ini juga menerima, kemudian dikatakan tidak sah, ini tidak ada landasannya. Ini tidak ada landasan di dalam agama Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Contoh lagi dalam mazhab Hanafi. Kapankah mazhab Hanafi itu ada bab kafa'ah sangat signifikan dibahas, yaitu ketika seorang anak perempuan menikah dengan sendirinya tanpa kehadiran walinya, kemudian walinya tidak terima karena anak perempuannya ini menikah tanpa sekufu. Karena di dalam mazhab Abu Hanifah, anak perempuan yang rasyidah itu sudah boleh menikahkan dirinya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, lalu setelah menikah dia izin. Dia bilang kepada ayahnya, boleh, dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, ketika setelah menikah, anak perempuan ini mengatakan pada ayahnya ternyata mengetahui dia tidak sekufu, maka ayahnya boleh untuk tidak setuju, dan itu secara otomatis
tidak sah itu menikahnya anak perempuannya itu karena dia menikah tanpa kehadiran ayah dengan yang tidak sekufu. Apabila menikahnya dia dengan sekufu walaupun tidak dihadiri oleh ayahnya, menurut mazhab Abu Hanifah itu sah. Nah, ini hanya dalam mazhab dalam permasalahan ketika salah seorang antara wali atau anak perempuan yang tidak ridha dengan pernikahan yang sudah terjadi. Yang dalam mazhab Syafi'i itu adalah ketika anak perempuannya tidak ridha dinikahkan secara ijbar dengan yang tidak sepupu, atau dalam mazhab Abu Hanifah adalah ketika anaknya telah menikah tanpa sepengetahuan ayahnya, kemudian ketika dia memberitahukan kepada ayahnya, ternyata si laki-lakinya ini tidak sepupu, maka disitulah tidak sah karena kafaah merupakan syartul luzum di dalam pernikahan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi gini Pak Yai, ada keterangan yang saya dapatkan di dalam kitab Bugiyah yang itu menyatakan bahwa tidak sah syarifah nikah dengan orang yang bukan syarif, Pak Yai. Itu bagaimana? Kitab Bughyatul Mustarsidin itu yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Masyhur, kalau tidak salah itu seorang habib, dia itu menyalahi atau yukhalifu qaulal jumhur fi ashabi Syafi'i. Tidak ada ashab Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Maka walaupun di dalam pondok pesantren kitab Bughyah itu salah satu yang juga merupakan referensi, tetapi bukan berarti itu semua yang ada di dalam kitab itu bisa untuk dipakai. Apabila pilihan-pilihan masalah dalam Bughyah itu yukhaliful jumhur fi ashabi Syafi'i, maka itu bisa diabaikan, termasuk di dalam masalah bab kafaah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Masyhur itu, bahwa seorang syarifah tidak sah menikah dengan seorang yang bukan syarif, yang bukan turunan Nabi, itu menyalahi jumhur ulama Syafi'i. Dan kaul itu bisa disebut dengan kaul syad, la yu'tamad wa la yuhtajju bih. Tidak bisa dijadikan hujjah. Kaul yang menyalahi jumhur ashab Syafi'i. Ya, jadi ada juga yang menyatakan bahwa ini bukan masalah sah dan tidak sah. Ini masalah adab. Masalah adab jangan dibawa-bawa dalam masalah hukum. Beradab, kadang-kadang kita juga pernah mendengar ada orang-orang yang sudah menikah. Jadi seorang syarif, seorang syarifah menikah dengan orang Indonesia, bapaknya sudah setuju, perempuannya ini setuju, setelah menikah dipermasalahkan oleh habib-habib yang lain, berlandaskan pendapat dari Syekh Abdurrahman Al-Masyhur ini dalam kitab Bughyah. Sedangkan kaul ini la yu'tamad, kaul ini la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Karena yukhalifu jumhurul ashab fi madhhab Syafi'i. Dan apabila ini dikembangkan, bahkan ada yang katanya walaupun diundang, ini tidak boleh datang. Ya kan? Walaupun dia keluarga, kita tidak boleh datang. Karena ini terjadi itu aib. Seorang syarifah menikah dengan orang Indonesia yang bukan turunan daripada Rasulullah. Ini tidak ada dalam ajaran agama Islam. Wa yushammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ini kalau dikembangkan ini berbahaya, apalagi sampai diumum-umumkan, sampai mempermasalahkan di hadapan orang banyak di media-media sosial. Ini akan terjadi harmonisan kehidupan sosial. Nanti kalau orang Indonesia mendengar itu, kemudian merasa, oh kalau begitu mereka menganggap kita rendah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa, bertetangga dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya seorang syarif atau seorang habib itu ketika dia punya anak perempuan, ada yang melamar, dirinya sendiri merasa bahwa
tidak mau menerima, itu hak dia. Tidak ada masalah. Banyak juga orang-orang di Indonesia ini yang ada yang melamar tidak menerima karena dianggap tidak pas dalam beberapa hal. Tetapi ketika dia menerima, anaknya menerima, bapaknya menerima, keluarga terdekatnya menerima, orang lain tidak boleh mempermasalahkan. Apalagi satu kabilah mempermasalahkan itu. Lah ini saya kira nanti tidak ada keharmonisan dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bertetangga, karena orang lain nanti akan merasa direndahkan dengan pendapat-pendapat yang disampaikan itu. Kalau tidak menerima secara pribadi, itu hak dia. Anaknya misalnya menolak, itu hak dia. Orang tuanya juga menolak, itu hak dia. Tetapi ketika sudah terjadi misalnya dipermasalahkan oleh orang lain, karena merasa ini dia adalah orang yang berkasta rendah, dan kemudian ini Syarifah berkasta tinggi, ini lama-kelamaan akan terjadi gap sosial. Ini yang kita tidak inginkan, ya kan? Di dalam apalagi pendapat itu bertentangan dengan madhabnya sendiri, bertentangan dengan seluruh pendapat madhab Syafi'i, atau memang karena salah memahami. Misalnya dalam memahami ini harus ada izin dari seluruh habaib, karena memang di dalam ibarah madhab Syafi'i, kitab-kitab itu ada begini, bahwa harus mendapatkan dari izin dari al-awliya il-baqin al-mustawin, aulia wali-wali yang tersisa yang sama derajatnya. Nah, ini salah dipahami, mungkin seluruh dari keluarganya itu harus mendapatkan izin. Tidak. Ibarah itu hanya untuk misalnya ada dua wali yang sama derajat. Seorang perempuan ini punya dua kakak laki-laki. Itu namanya al-awliya al-mustawin al-baqin. Yang satu menikahkan, yang satu tidak tahu. Nah, ketika yang satu tidak tahu ini, kemudian setelah pernikahan dia tahu, kemudian dia tidak setuju karena dia tidak sekufu, laki-laki yang dinikahkan oleh kakak laki-laki yang satu ini, maka disitulah dapat tidak sah. Tapi kalau yang menikahkan ini ayahnya sendiri, ayahnya itu ahaqqu biha, karena dia wali mujbir, maka tidak akan ada masalah di dalam masalah kafa'ah atau tidak kafa'ah, kecuali anak perempuannya itu menolak. Apabila anak perempuannya menolak karena laki-laki diskubu, baru ini tidak sah, karena kafa'ah dalam madhab Syafi'i adalah syaratul luzum, syarat terusnya pernikahan. Apabila anaknya diridha, enggak jadi soal. Tapi kalau anak perempuannya ini tidak ridha dengan ijbarnya dari ayahnya ini, maka anaknya ini dapat memutuskan luzumun nikah ini. Demikian Kang Riko. Baik Pak Yai, sebagaimana biasanya, apakah ada pesan yang ingin Pak Yai sampaikan tentang masalah ini, umumnya buat masyarakat Indonesia, khususnya buat para pemirsa Islam Aktual TV dimanapun berada, Pak Yai? Baiklah, saya tidak bosan-bosan untuk kembali mengambil ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam Al-Quran mengatakan, Inna akramakum indallahi asqakum. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Segala pemahaman yang bertentangan dua ayat ini maka ditolak. Apalagi yushamu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Nanti akan terjadi ketimpangan sosial. Tidak saling harga menghargai, tidak saling hormat menghormati. Akan terjadi ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, di mana seseorang, sekelompok merasa lebih mulia dari kelompok lainnya karena darahnya. Sedangkan ini adalah tidak diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat
lihat di dalam Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir, adakah kemuliaan dilihat dari nasab? Tidak ada. Hadis-hadis Nabi dari berbagai macam kitab-kitab hadis, lihat apakah ada kemuliaan yang diajarkan oleh ajaran universalisme Islam itu, bahwa kemuliaan itu berlandaskan garis keturunan nasab. Tidak ada. Al-Quran di berbagai macam ayat mengatakan bahwa kemuliaan itu berdasarkan iman, berdasarkan takwa, ketinggian derajat berdasarkan ilmu. Amal saleh itu yang akan menjadikan seseorang menjadi khairul bariyah. Setiap ajaran dan pemahaman yang berbeda dengan itu, maka ditolak dan mardud dari ajaran Islam. Dan inilah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam. Di Jawa dulu juga begitu. Orang-orang turunan raja tidak mau menikahkan anak-anak perempuannya dengan laki-laki dari rakyat jelata. Di Banten juga sama. Orang-orang Banten merasa keturunan Rasul, keturunan raja, tidak mau menikahkan putrinya dengan keturunan biasa. Ini sudah dihapus oleh ajaran Islam, bahwa derajat manusia di depan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Yang membedakan adalah takwanya. Yang membedakan adalah amal salihnya. Siapa orang yang mau bekerja keras untuk mendapatkan ilmu, maka dia tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Siapa orang yang mau lebih bertakwa dari yang lainnya, maka dialah yang lebih mulia dari yang lainnya. Inilah ajaran Islam. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana di sini ada pernyataan dari klan Balawi, yang mana klan Balawi ini mengatakan kalau banyak syarifah-syarifah yang sudah menikah dengan orang yang bukan habaib ya gitu ya teman-teman. Mungkin apa tujuannya kok bilang seperti itu. Jadi ini ada para kiai yang angkat bicara, termasuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan ada Kiai Gus siapa ya, saya lupa namanya ya, pokoknya Gus ini dulu pendukung dari klan baru juga yang memperbolehkan ya. Jadi tidak ada masalah kalau hanya misalnya seorang orang biasa menikah dengan keturunan Habib ini ya teman-teman, tidak dipermasalahkan. Dan juga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani angkat bicara tentang masalah ini ya teman-teman, tentang masalah menikah dengan salah seorang anak dari Habib ini ya. Ini hanya ada salah persepsi gitu ya teman-teman, tapi ya kalau menurut saya sendiri tidak ada masalah juga ya kan. Yang penting sama-sama tidak ada halangan, sama-sama tidak ada halangan ya, antara kedua mempelai sama-sama mau, tidak ada masalah ya teman-teman. Yang tidak mau diperbolehkan dalam hukum itu kan ada juga ya, dalam hukum itu ada juga yang tidak diperbolehkan menikah dengan saudara kandung atau saudara dari siapa gitu, ada ya hukum-hukum. Tapi kalau masalah menikah dengan anak seorang ini tidak ada ya, tidak ada larangan dalam hukum Islam gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.